Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama, Anjali Puspitasari, NIM B300 295. Yang kedua, Nanda Puspita Marga Putri, NIM B300 200 101. Dan saya sendiri, Ayuni Lutfiah Aini, NIM B300 200 120. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pentingnya penguasaan ilmu. A. Isyarat Al-Quran tentang pentingnya penguasaan iptek. 7 iktibar dalam bidang iptek yang terdapat dalam Al-Quran yaitu 1. Penggalian lubang di tanah, menguburkan mayat dan menimbunnya seperti yang dipelajari Qabil dari perbuatan gagak setelah ia membunuh saudara kandungnya si Habil, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 30-31. 2. Pembuatan melayarkan dan melabuhkan kapal oleh Nabi Nuh alaihi salam pada masa menjelang waktu air bah datang, sehingga terjadi banjir besar. Nabi Nuh dan umatnya yang setia selamat dari banjir tersebut, dijelaskan dalam Quran Surat Hud ayat 36-44. 3. Menyucikan, meninggikan pondasi dan membangun Baitullah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dibantu oleh Ismail, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 124-132. 4. Pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi oleh Nabi Yusuf, dijelaskan dalam Quran Surat Yusuf ayat 55-56. 5. Pelunakan besi dan pembuatan baju besi, serta pengendalian dan pemanfaatan bukit-bukit dan burung-burung oleh Nabi Daud, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 80 dan Quran Surat Soba ayat 10-11. Komunikasi dengan burung, semut dan jin, pemanfaatan tenaga angin untuk transportasi, pemanfaatan tenaga burung untuk komunikasi, mata-mata untuk tentara, pemanfaatan tenaga jin untuk tentara, penyelam laut, membangun konstruksi bangunan, patung, kolam dan pencairan tembaga oleh Nabi Sulaiman, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 81-82, Quran Surat Al-Naml ayat 15-28, Quran Surat Soba ayat 12-13, dan Quran Surat Syot ayat 34-40. 7. Penyembuhan orang buta, berpenyakit lepra dan telepati oleh Nabi Isa alaihissalam, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 49-50 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 110. Ahmad Watik, praktiknya, dan Muhammadi, menurutnya ada 2 sikap terhadap iptek. A. Melihat berbagai perkembangan iptek dan kecenderungannya secara utopistik, oportunistik, berlebihan, dan beranggapan mestinya begitulah kehidupan modern. Mereka menganggap iptek sebagai variabel perubahan yang bersifat mutlak dan dominan. B. Melihat berbagai perkembangan iptek dan kecenderungannya secara distopistik, pesimis, dan cemas berlebihan. Mereka melihat perkembangan iptek sebagai sumber bencana bagi masa depan manusia dan penuh dengan kekhawatiran. Ada 2 pandangan tentang keutuhan materi Al-Quran yang berkenan dengan iptek. A. Pandangan pertama mengatakan bahwa Al-Quran memuat seluruh bentuk pengetahuan termasuk disiplin-disiplinnya. Pandangan ini karena menempatkan Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Pandangan kedua mengatakan bahwa Al-Quran itu semata-mata sebagai kitab petunjuk dan di dalamnya tidak ada tempat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pandangan kedua ini sebagai bentuk reaksi dari pandangan pertama. Argumentasi yang mendukung pandangan kedua bisa disimpulkan dalam 4 hal, yaitu 1. Tidaklah benar menafsirkan kata-kata Al-Quran dengan cara yang tidak diketahui oleh orang-orang Arab pada masa Nabi. 2. Al-Quran tidak diwahyukan untuk mengajari kata
sains dan teknologi, tetapi mereka merupakan kitab petunjuk. Masalah iptek di luar tujuan diwahyukan Al-Quran. 3. Sains belum mencapai tingkat kemajuan yang sempurna, maka tidak benar menafsirkan Al-Quran menurut teori-teori yang dapat berubah. 4. Sudah menjadi kehendak Allah, manusia dapat menemukan rahasia-rahasia alam dengan menggunakan indera dan daya intelektualnya. Dua pandangan yang kelihatannya kontradiktif tersebut, ada pandangan ketiga yang dikemukakan oleh Syekh Mustafa Al-Maraghi yang dijelaskan dalam pengantar buku Ismail Pasha berjudul Islam and Modern Medicine. Dikatakan, bukanlah maksud saya untuk mengatakan bahwa kitab suci ini mencakup secara rinci atau ringkas seluruh sains dalam gaya buku-buku teks, tapi saya ingin mengatakan bahwa Al-Quran mengandung prinsip-prinsip umum. Yang perlu digarisbawahi dari berbagai pandangan di atas adalah bahwa Al-Quran tetap diletakkan sebagai kitab, petunjuk dalam kehidupan manusia yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip umum dan etik tentang iptek. B. Kewajiban Muslim menggali ilmu pengetahuan. Al-Islam sebagai agama yang bersumber teks Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Maqbulah menjadi subjek dan objek pemikiran. Pandangan Profesor Dr. Asyumardi Asro, MA, kedua sumber pokok Islam ini memainkan peran ganda dalam penciptaan dan pengembangan sains. 1. Prinsip-prinsip seluruh sains dipandang kaum muslim terdapat dalam Al-Quran. Dan sejauh pemahaman terhadap Al-Quran terdapat pula penafsiran yang bersifat esoteris atau maknawi. 2. Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Maqbulah menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan sains dengan menekankan kebajikan dan keutamaan menuntut sains pencairan sains dalam segi apapun berujung pada penegasan tauhid, keunikan dan keesaan Tuhan. Al-Quran menyebutkan bahwa tidak ada yang mampu memahami secara akal atau rasional tamsil ibarat Tuhan kecuali orang-orang yang berilmu. Penggunaan akal dan sains diperlukan untuk dapat memahami berbagai perumpamaan dari Allah. Pentingnya mengembangkan ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadali kalimati rabbi lanafidda al-bahru qabla natafada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi maddada. Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Robku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Robku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 109. Fungsi sains. 1. Sebagai bekal Allah kepada Adam alaihissalam, dengan sains itu manusia memahami alam sekitarnya yang kemudian digunakan untuk membangun bumi ini, memenuhi tugasnya sebagai khalifah Allah. 2. Sebagai tujuan yang lebih mendalam, dengan sains manusia memahami dan merasakan kehadiran Allah dalam hidup sehingga menjadi bertakwa kepadanya. Landasan karakter pengembangan sains adalah bahwa dalam Islam selama periode di antara kemunduran intelektualisme Romawi dengan kebangkitan Eropa berbagai cabang sains murni, alam, fisika, sosial, dan humaniora, dan sains terapan menyangkut teknik berkembang secara efektif yang terus direvitalisasi dengan inovasi-inovasi yang signifikan dan berpengaruh. Masyarakat Muslim berhasil mencapai kemajuan peradaban
dan mempunyai kebanggaan sebagai pusat riset intelektual dan teknik. 1. Al-Quran dan Al-Sunnah yang berkaitan dengan sains. Al-Quran dan Al-Sunnah merupakan sumber bagi sains Islam. Dalam pengertian seluas-luasnya, Profesor Dr. Nurkolis Masjid menuturkan kedekatan ilmu pengetahuan sains dengan alam raya sebagai pertanda kekuasaan Allah. Berikut ini salah satu ayat tentang Al-Quran dan Al-Sunnah yang berkaitan dengan sains. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wa'ul absara al-af'idata la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ayat ini mengisyaratkan penggunaan 4 sarana, pendengaran, mata penglihatan, dan akal serta hati, trial and error, coba-coba, pengamatan, percobaan, dan tes-tes kemungkinan ini digunakan para ilmuwan untuk meraih sains. Para ilmuwan muslim juga menggarisbawahi pentingnya mengamalkan sains. Dalam hal ini ditemukan ungkapan yang dinilai oleh sementara pakar sebagai hadis Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Man amala bima ummila auratahullah malam ya'lam. Barang siapa mengamalkan yang diketahuinya, maka Allah menganugerahkan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Sebagai ulama, merujuk kepada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 untuk memperkuat kandungan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqullah wa yu'allimukumullah bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Dia mengajar kamu, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Al-Quran adalah kitab petunjuk dan As-Sunnah sebagai penjelas. Maka tidak heran jika di dalam terdapat berbagai petunjuk tersirat dan tersurat yang berkaitan dengan kewajiban muslim menggali sains sebagai bekal memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. 2. Model studi Islam klasik, medieval, dan kontemporer. Menurut Maqdisi dan Syed Hussein Nasir, hanya ada beberapa madrasah saja yang mengajarkan beberapa bidang sains yang diharamkan pada madrasah-madrasah Sunni seperti filsafat dan sains eksakta. Menurut LBN Butlen menggambarkan klasifikasi sains dalam bentuk segitiga di mana sisi sebelah kanan adalah sains agama, sisi sebelah kiri sains filsafat atau alam. Sisi bawah adalah sains kesusastraan. Klasifikasi sains. Ibnu Khaldun mengklasifikasi menjadi 2 kategori. 1. Sains nakliyah, Al-Quran, hadis, fikih, kalam, tasawuf, dan bahasa. 2. Sains akliyah, logika, filsafat, kedokteran, pertanian, geometri, astronomi, dan sebagainya. Berikut merupakan gambar sains kesusastraan Maqdisi 1981. Objek sains menurut ilmuwan muslim kontemporer mencakup alam materi dan non-materi, maka dari itu ada 3 pendekatan yang digunakan sebagai objek dan subjek pemikiran. Pendekatan bayani, yaitu bersumber dari nas,
teks, wahyu dengan pendekatan bahasa, artinya pendekatan bayani menghasilkan pengetahuan lewat analogi, realita, non-fisik atau realitis fisik. Pendekatan burhani bersumber dari alam sosial dan manusia dengan pendekatan filsafah dan sains, artinya pendekatan burhani menghasilkan pengetahuan melalui prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya. Pendekatan irfani bersumber dari pengalaman keberagaman atau ar-ru'yah al-mubasyirah dengan pendekatan hati dan intuisi, artinya pendekatan irfani menghasilkan pengetahuan lewat proses penyatuan rohani pada Tuhan dengan pernyataan universal. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.